kita akan belajar mengenai hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton itu ada 3, tapi sebelumnya kamu harus mengerti dulu apa itu gaya. Gaya, simbolnya F, dari bahasa Inggris force tulisannya. Force atau gaya didefinisikan sebagai jenis tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda. Nah, sekarang kita mulai dari hukum Newton 1. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu bunyinya, suatu benda akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, atau jika benda tersebut awalnya bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak akan berhenti sampai ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Persamaan untuk hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Sigma adalah jumlah, yang berarti sebenarnya gaya yang bekerja pada benda itu bukannya tidak ada gaya yang bekerja pada benda, tapi sigma atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Gaya itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu maksudnya ada nilainya dan ada arahnya. Jadi untuk melakukan perhitungan mengenai gaya, kamu perlu memperhatikan nilainya. Selain memperhatikan nilainya, kamu juga perlu memperhatikan arahnya. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya ada balok di atas meja. Balok diam. Balok yang diam. Set. Jika kamu dorong ke arah kanan dengan gaya 20 Newton dan ke arah kiri, ke arah kanan dan ke arah kiri dengan besar yang sama, dengan besar gaya yang sama yakni 20 Newton, maka sigma gayanya sama dengan 0. Kenapa? Karena seperti saya bilang sebelumnya, gaya adalah besaran vektor, di mana selain memperhatikan nilainya, kamu harus memperhatikan arahnya. Jadi misalnya kamu tetapkan ke kanan adalah gaya yang bernilai positif, maka ke arah kirinya bernilai negatif. Sehingga untuk kasus ini kita akan tulis sigma F sama dengan F yang ke arah kanan kita tulis F1, yang arah kiri F2, sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya ke arah kanan, di mana sebelumnya kita telah menetapkan arah kanan bernilai positif, sehingga langsung tulis 20 Newton ditambah F2. F2-nya bergerak ke arah kiri. Kalau kanannya positif, berarti kirinya negatif. Berarti tambah minus 20 Newton. 20 Newton ditambah minus 20 Newton sama saja dengan 20 Newton dikurang 20 Newton. Kenapa? Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Sama dengan 20 kurang 20 sama dengan 0. Ini rumus ini. Sigma F sama dengan 0. Pada benda yang diam. Jadi bukannya tidak ada gaya yang bekerja pada benda yang diam tersebut, tapi jumlah gaya itu sama dengan 0. Misalnya yang ke kiri 20 Newton, yang ke kanannya 20 Newton, yang di atasnya 30 Newton, yang ke bawahnya juga 30 Newton, sehingga jumlah total gayanya itu sama dengan 0. Terus kita pindah ke hukum kedua Newton. Hukum kedua kita hapus dulu ini. Atau kita kasih contoh dulu. Kasih contoh untuk hukum pertama Newton.
Contoh soalnya, sebuah balok bermassa 5 kg. Massa balok, massa itu simbolnya M. Massa balok 5 kg. Digantung pada tali. Jadi kita gambar saja. Ini baloknya digantung pada tali. Set. Ini atap-atapnya lah. Digantung pada tali dan diikatkan pada atap. Jika baloknya diam, maka berapakah nilai tegangan talinya? Ini dia massanya 5 kg. Ke bawah berarti gerakannya. Persamaan hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Yang di sini yang ditinjau adalah gaya. Ada dua gaya yang bekerja untuk balok ini. Pertama adalah gaya yang ke bawah atau gaya gravitasi atau simbolnya biasa disebut gaya berat. Simbolnya W sama dengan 5 kg massa dikali percepatan gravitasi. Ini nilai percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi sama dengan massanya 5 kg dikali, ini kagak tidak jelas ya, hapus dulu, sama dengan 5 kg dikali percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapa itu hasilnya? Atau percepatan gravitasinya bisa dibulatkan ke 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita kalikan saja di bawah sini kali 10. Kali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 50 kg meter per sekon kuadrat atau 50 Newton. Berarti gaya ke bawahnya 50 Newton. Atau W-nya. W-nya sama dengan 50 Newton. Nah, di soalnya dikatakan bahwa balok yang digantung ini diam. Berarti kita tulis gaya yang ke bawah tadi W, gaya atau gaya berat, dan gaya yang ke atas adalah Ft atau gaya tegangan tali. Ini ditulis T karena tension force, gaya tegangan. Sehingga sigma F sama dengan, kalau misalnya yang di bawah positif, misalnya kamu tetapkan yang di bawah nilainya positif, maka arah sebaliknya nilainya harus negatif. Kalau W-nya positif, karena kalau W-nya positif yang bergerak ke arah bawah, berarti gaya yang bergerak ke arah atas harus negatif. Jadi W dikurang Ft atau tambah minus Ft. W sama dengan sigma F sama dengan W ditambah ketemu minus jadi minus. Ft sama dengan 0. Sama dengan 0 di sini ya. Terus sama dengan 0. Nah, W-nya ditahu nilainya kan 50 Newton. Dikurang Ft. Hasilnya 0. Ini tinggal garis menyeberang saja. 50 Newton sama dengan Ft. Ini kan dia ada minus. Jadi kalau pindah ke ruas ini dia jadi positif. Sama dengan Ft sama dengan 50 Newton. Hasilnya sama. Sekarang kita pindah ke hukum Newton kedua. Kita hapus dulu. Hukum Newton kedua. Hukum Newton 2.
Hukum Newton 2 persamaannya adalah F atau gaya sama dengan M dikali A. F itu seperti sebelumnya adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Satuannya gaya itu kilogram kali meter per sekon kuadrat atau Newton. Sementara massa satuannya kilogram dan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Dari persamaan ini, persamaan F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A menunjukkan bahwa nilai F itu berbanding lurus dengan M dan A. Maksudnya, kalau M-nya atau masanya besar dan percepatannya juga besar, maka F-nya juga nilainya akan besar. Semakin besar nilai M-nya, maka akan semakin besar nilai gayanya. Semakin besar nilai percepatannya, maka semakin besar juga nilai gayanya. Rumus asal dari persamaan ini sebenarnya adalah A atau percepatan sama dengan sigma F total gaya dibagi dengan massa, di mana ini menunjukkan atau bisa dibaca dengan A berbanding lurus dengan sigma F tapi berbanding terbalik dengan M. Maksudnya, jika F-nya besar atau gayanya besar, semakin besar gayanya, maka akan semakin besar percepatan yang dihasilkan. Tapi, bila masanya semakin besar, percepatannya akan semakin kecil. Makanya itu ditulis berbanding terbalik. Sekarang kita kasih contoh soal. Contoh soalnya, mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai yang licin. Massa mobil-mobilannya atau M sama dengan 2 kg. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat, salah tadi. Kalau meter per sekon itu satuannya kecepatan. Kalau percepatan, meter per sekon kuadrat. Maka berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Yang ditanyakan, gayanya berapa? Lihat aja rumus yang di atas ini. Buat selesaikan. F sama dengan, jawab ini. F sama dengan M dikali A. M-nya 2 kg. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 20 kg kali meter per sekon kuadrat atau 20 Newton. Hukum kedua Newton selesai. Sekarang kita pindah ke hukum ketiga. Hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton itu persamaannya F aksi sama dengan minus F reaksi. Maksud dari persamaan ini, jika kamu memberikan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya balik ke arah kamu dengan arah yang berlawanan dengan gaya yang kamu berikan sebelumnya. Gayanya sama besar, cuma arahnya berlawanan. Contohnya itu kalau kamu mendayung. Nah, kamu sama perahumu, sama alat dayungmu itu dihitung sebagai satu sistem. Air lautnya adalah sistem kedua. Nah, misalnya kamu berikan gaya
ke belakang atau mendayung ke belakang, maka maka lautnya akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan arah pada kamu dan perahumu. Kan misalnya kamu mendayung ke belakang, otomatis perahunya itu bergerak ke depan. Hal ini dikarenakan gaya yang kamu berikan ke belakang itu dibalas oleh air laut dengan gaya reaksi yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Kalau mendayung ke belakang, otomatis perahunya bergerak ke depan. Oke, selesai.